Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham ARNA, Arwana Citra Mulia. Ya, ini request dari bos kita, Bos Sumanto. Ya, thank you Bos Sumanto, Mamang Ganteng. Si Mamang Ganteng ya kan. Thank you Bos Mamang Ganteng, Mamang Kasep ya. Ya, ini Arna ya. Eee, ini aku mau contohin ya kan, kenapa beberapa teman-teman itu request tapi ada yang belum saya bahas gitu, ada yang belum saya bahas. Nah, ini Arna ini sebenarnya kategorinya mungkin tidak akan saya bahas. Kenapa? Ya nanti kita lihat ya, nanti kita lihat. Kenapa Arna ini sebenarnya tidak bisa saya bahas, tapi kayaknya nggak usah kaku-kaku kali lah, karena teman-teman mau request apa, oke, saya bahas aja. Karena yang request sedikit. Kayak kalau kemarin itu yang banyak banget yang request, jadi aduh harus disaring-saring ya kan, difilter-filter ya kan. Kalau ini sedikit yang request, makanya, Anda request hari ini mungkin langsung dibahas hari ini juga, ya. So, ya ini kita lihat Arna ini ya, dia termasuk apa nih, barang perindustrian ya. Kalau kita lihat grafiknya bagus ya, kayak kemarin kita bahas BCA, semakin tahun semakin naik ya. Ini artinya adalah mungkin valuasinya sudah mahal, tapi nggak tahu juga ya kita bahas. Karena kalau kita lihat secara rata-rata ini di bawah nih, ini di atas. Mungkin valuasinya ya udah ini sih, udah mahal sih kalau secara historikal ya. Cuma nanti ini tuh, ini oke lah, saya kasih tahu lah kenapa Arna nggak mungkin harusnya nggak saya bahas, karena secara apa, valuasi secara historikalnya itu nggak bisa kita dapetin datanya. So, kita berurut dulu ya. Ini kalau kita lihat news, ini kenapa ya Stockbit ya, kemarin ada indeksnya ya kan, kemarin ada indeksnya di beberapa video kemarin kan, sekarang di Arna ini nggak ada ini, makanya apa karena beta ya kan udah dihapus atau memang tidak efektif atau bagaimana gitu ya. Padahal bagus loh Stockbit. Pakai aja itu. Ini ya, Arwana Citra Mulia cetak laba. Oke, ini positif ya. Ini positif ini. Ditopang Mitra laba Arwana melesat. Oke, wah ini Mamang Ganteng ini ngelihat berita ini. Oh, tapi Oktober beritanya deh. Beritanya berita lama. 17 Oktober. Ya, intinya berita bagus sih, ini positif, melesat ya, laba-laba semua. Laba bersih ya ini ya, laba bersih. So ya, kita mau tahu ya ini industri apa ya. Tadi barang perindustrian. Oh, kenapa di sini? Ini. Oke, company backgroundnya. PT Arwana Citra Mulia adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang industri keramik dengan standar nasional. Oh, perusahaan ini ya, industri keramik ya. Memiliki 5 pabrik yang terletak di 5 lokasi berbeda. Ada di Tangerang, Serang, kemudian Gresik, Mojokerto, ada di Sumatera Selatan. Oke. Mereknya Uno ya, UNO. Apakah ini punya Sandiaga Uno? Uno ya. Uno itu number one ya kan. Ini masyarakat punya berapa nih? 47,59%, bagus ya. Masih sehat ya, sehat ya. Sehat sekali malah. 47,59%. Oke, mari kita lihat Excel yang sudah saya buat. Ini semua saya ambil datanya dari Stockbit. Market cap-nya oke juga, 7 triliun. PER-nya sama PBV-nya udah terbilang mahal ya. Ini 12 kalinya, sekarang PBV-nya juga sudah 4 kalinya ya kan. Kalau kita kalikan 50, which is aduh, 2 kali lipatnya dari angka 25 ya kan. ROE-nya bagus ini. ROE-nya mantap ya kan. 30, ROA-nya 20, NPM-nya ya yang penting di atas 10 ya kan. Beda tipis lah, tipis-tipis respect ya kan. Dividen Rp45 per lembar, kayaknya dia bagi dividen setahun sekali ya. Karena secara 12 bulan terakhir baru ini doang angkanya sama 45. Payout ratio terbilang tinggi 70%. Free cash flow-nya di Rp52. Nah, pertumbuhan labanya ini adalah pertumbuhan laba yang sehat ya kan. Naik terus setiap tahun ya. 2 kali lipat ya bisa dibilang ya. Dari 2018 ke 2022. 2 kali lipat, bagus. Nah, bagaimana dengan valuasi historical? Tenang, tidak bisa, Bos.
Itu dia teman-teman yang sudah request ya kan, kok nggak dibahas-bahas ya kan nih. Nih saya kasih tunjuk ya, kita buka, sorry financials, financials. Kalau teman-teman punya Stockbit silakan buka ya kan. Nah ini kita ganti ke TTM ya, 12 bulan terakhir. TTM itu trailing 12 month, artinya 12 bulan terakhir. Ini nih, kita kan mau ngambil data P/E ratio. Nah kuartal 3-nya ada, tapi nol. Kuartal 2-nya juga nol gitu, saya bingung ini kan, kuartal satunya nol. Nah ini kayak gini polanya kayak gitu, 3, 2, 1, 0, 4-nya ada, 3, 2, 1, 0, 4-nya ada, gitu. Terus-terusan, kan kita bingung ya Bos, bingung kita. PBV-nya juga sama kayak gitu juga gitu. Jadi aduh nggak bisa kita olah datanya nih. Dan itu bukan ini aja, bukan apa, bukan Arna aja, ada beberapa teman-teman yang ada request kayak, contohnya MLBI ya, MLBI kalau nggak salah, MLBI. Kan ada yang request MLBI itu. Nih, kemarin kan ada yang request kan, nggak saya bahas, mungkin nanti saya bahas deh. Nah, kayak gini nih, P ratio 0, 0, 0 ya kan. Lanjut lagi 0, 0. Nah, gimana kita mau bahas secara valuasi ininya? Karena secara historikal ini kita mau presisi, artinya kita mau dapat harga wajarnya gitu ya kan. Tapi ya datanya kayak gini. Ya, ada tuh kemarin yang request ini MLBI. Karena mungkin saya bahas DLTA ya kan. Jadi requestnya saingannya MLBI. Nanti deh ya seri ini saya bahas deh. Oke, kita lanjut ya ke Arna ya. So kita skip ya kan secara historikalnya. Jadi kita fokus ke ini aja ya. Ke valuasi comparison. Cuma nanti kita hitung juga harga wajarnya. Jadi kita mau isi BVPS-nya sama IPS-nya. Nah, ini sama kita ambil juga dari Keystats ya. Coba kita buka dulu Keystats-nya. Kita mau lihat BVPS-nya ya. BVPS sama IPS-nya tadi. So kita bahas dulu ya ininya ARNA Arna. Ini saingannya ada MLIA, MPC, JCC. So, current P ratio, oh kenapa merah nih? Hijau dong. Current price to sales PBV-nya. Nah, kalau secara P ratio udah mahal ya. Aduh. Aduh, udah mahal, Bos. Sudah mahal. Price to sales juga sudah mahal. Astaga, PBV juga udah mahal ya. Iya sih karena grafiknya juga gila-gilaan sih ini 2022 gokil ya. Karena dia semakin tahun labanya mencetaknya bagus ya kan, performanya bagus setiap tahun juga naik terus gitu. Inilah kalau perusahaan punya kinerja bagus, harganya juga mengikuti ya kan, valuasinya juga mengikuti gitu. So kita mau copy ya ini ya, IPS-nya 79,25 kita copy. Nah, kita paste. Kemudian PBV-nya di angka 228,77. Nah, ini kita paste ya. Ah. So kita mau tahu ya kan, mau tahu harga wajar di industrinya. Kenapa harga wajar di industrinya? Karena kita pakai PE ratio rata-rata industri. Nah, ini kita copy ya. Kita copy. Nah, yang PBV-nya juga kita copy sekalian. 1,24. Nah, kita copy. Baru kita kalikan. Kita kalikan 28,77 kali 1,24. Berapa? 283,675. Sama ini juga 79,25 kali 8,27. 650. Wih, tinggi banget. Piresi rata-ratanya 8,27 ya. So, kita mau lihat harganya bandingkan 950. Wah, masih murah ya.
Tunggu 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 tunggu. Ini harga Arna 950. Oh iya, udah overpriced dong, kok masih murah. Iya, harga saat ini 950 kan. Harga wajar secara rata-rata PBV ya kan. 1,24 itu 200 coy. 200. Yang secara pairnya di industrinya 600 ya kan. Aduh, 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 aduh. Ini udah kemahalan, Bos, udah kemahalan. Kalau dia kinerjanya terus makin terus bagus ya kan. Ya kalau kinerjanya bagus terus ya oke, makin naik terus. Tapi ini market capnya kecil ya, kalau kita bandingkan gini, kayak kemarin BCA ya kan, BCA market capnya itu berapa kemarin? 1 juta miliar ya kan, 1 juta miliar bos, 1.000 triliunan ya kan. Nah kalau market capnya tebel, ini tuh apa, grafik ininya tuh nggak akan gimana ya. Jadi kalau dia turunnya tuh perlahan-lahan. Beda kalau kayak gini, market cap-nya kayak gini nih. Ini kan market cap-nya ya lebih kecil dibandingkan BBCA kemarin ya kan. Kalau turun, misalnya grafiknya turun, mungkin aja bisa turunnya dengan cepat gitu, dalam kurun waktu 1 minggu gitu kan. Cepat langsung turun gitu. Karena apa, market cap-nya nggak tebel. Kalau BBCA market cap-nya tebel. Jadi kalau mau turun, ya turunnya perlahan-lahan gitu, turunnya perlahan-lahan, nggak langsung jelek gitu. Ya bisa dipahami kan, bisa dipahami nggak? Karena ya ini market cap, ngerti kan market cap kan, uang yang beredar di apanya ini, di Arnanya ini, modal yang diterima ya kan, gitu. Jadi semakin tebal market cap-nya ya nggak terlalu apa, fluktuatif gitu. Tapi kalau makin kecil market cap-nya ya tiba-tiba ada opini apa, bandar keluar langsung bek 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 bek, dalam 3 hari bisa turun drastis. Nah, kalau ini ya gitu, Bos. Jadi kalau misalnya ARNA kita bandingin dengan BBCA yang kemarin kita bahas ya kan. Kalau BBCA memang evergreen termasuknya. Kenapa? Karena market cap-nya tebel. Itulah kenapa saya masukin market cap gitu. Supaya apa? Kalau memang kita mau investor jangka panjang ya kan, kita lihat market cap-nya. Kalau tebel market cap-nya, kemungkinan kita taruh jangka panjang aman gitu. Tapi kalau ya tipis-tipis respect ya kan market cap-nya ya, kalau misalnya fluktuatif, aduh, terus Anda mau tahan jangka panjang ya kan, wah aku mau tahan jangka panjang aja nih saham nih, tapi market cap-nya kecil, ya udah. Mungkin aja nanti sahamnya dia listing ya kan. Mana tahu ya kan market cap-nya ini. Ya itu ya, ARNA, Arna. So, kita mau lihat prediksi ya kan. Prediksinya gimana nih? Sentimen. Sentimen dari investor-investor Stockbit ya. Drakrom 2012 layak di hold kuat-kuat. Ya, iya iya. 1850. Hah, gokil, 2 kali lipatnya cuy. 2 kali lipatnya Drakrom. Anda ini memang Drakrom, Drakrom. Menurutku dengan kinerja konsisten harga seharusnya di atas 1000, 1050 King Queen. MLIA, Bagger lagi yuk. Oh, kok MLIA? Arena ini bos, Anda ini. Ini MARK, ARNA 1500, so 3 positif, 4 positif. Ini udah nggak relevan ya, 905 ya. Harga saat ini tuh 900 berapa tadi? 950. Dan dia posisinya naik nih. Hari ini naik juga 1%. Secara 5 tahun dia naiknya sampai beggar ya, 156. Arna 1200. Arna 1100. Positif sih ini sentimennya. Nggak heran ya. Nggak heran. Nggak heran kenapa sentimennya investor-investor kopi juga positif nih. Grafik terakhir juga positif juga ya. Ini bahkan melanjak ini. Serius. Ini laporan kuartal 3 kan baru keluar nih. Ini bakal nanjak ini. Bakal nanjak. Kayaknya belum ketinggalan kereta sih Mamang Ganteng. Kalau mau masuk bisa cicil sekarang.
belum ketinggalan ini, tapi ingat valuasinya udah kemahalan. Jadi kalau memang nanti, Mamang Ganteng masuk di harga sini ya kan, udah naik di sini, langsung cut udah. Trading aja, trading ya kan. Karena kalau mau jangka panjang, apa ya, ini udah kemahalan gitu. Kalau mau jangka panjang ya, ya ini saran ya kan, saran dari saya ya, saran dari saya gitu. Jadi kalau jangka panjang sudah valuasinya sudah kemahalan. Tapi kalau mau tipis-tipis respect ya kan, mau tipis-tipis respect masuk di sini kalau udah, naik ke puncak ya udah cut aja, gitu Bos, Mamang Ganteng. So sekian, terima kasih telah request, teman-teman ditunggu requestnya silakan tulis di kolom komentar. Teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe. So thank you, see you guys, salam luar